Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja. Untuk yang baru datang atau sudah sering datang, ya, silahkan di subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang belum subscribe, Sora doainnya sampai Sora banyak banget rezekinya. Semoga kamu sehat ya, karena akhir-akhir ini mungkin banyak yang lagi sedang sakit. Nah, kita hari ini membaca tentang yang dibanjiri penyesalan karena meninggalkan kamu. Nah, siapa nih yang sedang banjir penyesalan, mungkin juga banjir kangen sama kamu ya? Kita akan coba lihat hari ini. Kita doakan afirmasi hal-hal positif akan terjadi dalam pembacaan. Kita akan baca dulu energi besar dari pembacaan ini. Energi besarnya. Ada apa? Hap. I'm sorry I held myself back with you. Nah, jadi penyesalan dari seseorang yang pernah meninggalkan kamu, menjauhi kamu, meninggalkan kamu, menjaga jarak dari kamu, ghosting juga perhaps ya, mungkin. Oke. Yang berikutnya. You've affected my life significantly. Jadi ternyata kamu berefek sangat besar sama hidupnya dia. Jadi bukan cuma hal yang simpel, jadi ketiadaan kamu dalam hidupnya dia itu dampaknya sangat besar sekali. Oke. Kita akan bongkar-bongkar lagi nanti. Dan yang ketiga. You're the only person who truly gets me. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa mengerti saya, benar-benar seseorang yang bisa memahami saya, benar-benar seseorang yang bisa masuk ke dalam hati saya. Nah, energi dari penyesalan ini terjadi karena perasaan bersalah. I'm sorry, ya. Dan bagaimana ternyata kamu punya pengaruh yang sangat besar sama hidupnya. Ya, dan ternyata masih kamu sangat dalam hatinya. Oke, kita mau lihat dulu ya siapa orang ini. Siapa orang ini? Di harapan, ya. Orang ini bisa saja orang yang punya satu latar belakang keluarga atau value atau keagamaan yang cukup dia pegang teguh ya. Orangnya ada yang beberapa bersikap konservatif ya. Memegang teguh budaya, adat istiadat, kepercayaan dia ya. Bisa saja orang ini mungkin punya latar belakang adat istiadat atau budaya yang sama dengan kamu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Tapi ini juga bisa menandakan bahwa seseorang ini seseorang yang bisa saja di depannya gimana, di belakangnya gimana. Itu ada dari mereka. Ya, jadi yang kayak pencitraan itu ada, yang kalau Sora lihat di sini kayak pencitraannya bagus ya, pencitraannya baik, tapi di balik itu semua ada yang berbeda, itu ada ya. Ada di sini yang memang senang banget untuk ngajarin kamu, sebelumnya sharing sama kamu, ngobrol sama kamu tentang nilai-nilai budaya atau nilai-nilai keagamaan dan sebagainya. Five of Cups. Orang ini banyak mengalami kekecewaan dalam hidupnya dia. Ya, banyak hal tidak cukup berjalan dengan lancar dalam hidup orang ini. Jadi orang ini sering sekali, banyak sekali mengalami kekecewaan. Ya. Jadi sering sekali moodnya juga murung, terus mungkin sekarang juga sedang dalam keadaan yang penuh dengan kegalauan. Jadi banyak hal-hal yang sepanjang perjalanan hidup dia, orang ini banyak menemui kegagalan dalam hidupnya dia. Mungkin gagal dalam usaha, mungkin gagal dalam percintaan, atau gagal menjadi seseorang dalam keluarganya. Jadi orang ini banyak kekecewaan ya. Orang yang banyak luka di dalam hidupnya. Jadi ketika orang yang punya luka dan kesedihan dalam hidupnya yang belum terhealing, itu biasa sepanjang perjalanan tuh masih akan terus murung, masih akan ada terus energi negatif yang menggelayuti. Orang ini pun juga sedang mengalami suatu periode kegelisahan. Ya. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Nah, ini juga orangnya menandakan ya. Dia itu tipe yang ketika ada kekhawatiran, ada sesuatu yang dia nggak nyaman dan sebagainya, dia itu akan cenderung memilih untuk menjauh. Padahal kan ada cara lain ya. Misalnya dibicarakan dulu lah apa gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang dia nggak tenang, dia worry, dia gelisah, respon pertamanya adalah langsung menjauh atau menarik diri. Ya, orangnya juga kalau Sora di sini orangnya sensitif ya, orangnya cukup sensitif, sehingga orangnya itu ketika dia ingin mencari ketenangan diri, dia akan cenderung menjauh dari suatu masalah ya. Page of Cups.
Orang ini kalau masalah percintaan bisa bersikap seperti seolah-olah kayak nggak dewasa ya, masih kayak kalau masalah percintaan seperti kurang berpengalaman gitu ya sikapnya dia. Sikap ya, bukan usia ya. Nah, di sini orangnya jadi kayak lebih sensitif, terkadang naif dalam percintaan, kadang-kadang bisa kasmaran menggebu-gebu gitu ya. Kamu kenalan sama orang ini di awal kayak kasmaran menggebu-gebu, tapi namanya juga sisi yang menggebu-gebu tadi ya. Jadi punya banyak mimpi tapi juga cenderung sensitif ya. Page of Cups ini juga menandakan orang ini bisa saja seumuran atau lebih muda dari kamu, baik umur maupun perilaku. Dan di sini banyak sekali dibuka dengan kartu yang gambarnya ship semua, ya. Jadi di sini menandakan bahwa kalau Sora lihat banyak sekali dari kalian yang LDR. Entah dia memang orang luar atau entah dia kerjaannya sering traveling ya, sering banyak dia keluar kota atau keluar daerah atau mungkin bahkan keluar negeri sama atau juga dia sedang dalam perantauan. Nah, ini juga ada energi dari Nine of Cups. Orang ini cukup banyak keinginan dan banyak kemauan yang ingin banget dia cari ya. Dia ingin mencari kepuasan batin, kepuasan diri. Jadi seperti kayak banyak hal yang dia ingin. Jadi ada sisi yang kadang-kadang bisa menjadi apa ya bilangnya, terlalu rakus ya, greedy atau terlalu rakus, pingin ini pingin itu gitu ya. Kalau sholat di sini mungkin ada beberapa yang secara postur agak berisi ya, suka makan ya, suka yang mewah, suka yang mahal, suka boros, itu juga kalau yang Sora lihat ya. Jadi kayak pingin tuh segala sesuatu harus mencapai kestabilan, mencapai kepuasan. Yang berikutnya, Ace of Cups. Nah, orang ini ternyata setelah menjauh dari kamu, ternyata masih punya perasaan yang sangat besar. Perasaan dia mendominasi dirinya. Lihat deh kartunya. Cups, 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 cups. Ngomongin kartu-kartu perasaan. Ya, kartu-kartu perasaan itu emosi dia tuh mendominasi sekali ya. Jadi ini dominasi oleh Cancer, Scorpio, Pisces nih. Langsung dibuka oleh Cancer, Scorpio, Pisces. Dan ada energi dari elemen tanah juga. Jadi ada energi dari Taurus. Ya, jadi orangnya tuh kayak banyak dia dikuasai oleh emosi dan sekarang dia punya perasaan emosi yang sangat menggebu-gebu ke kamu, ada intuisi dia yang terikat sama kamu. Ternyata dengan menjauhi kamu, ternyata emosi dia, kalau Sora lihat di sini, emosi yang menjadi salah satu paling berefek besar. Ya. Artinya bisa saja dia tidak tenang, bisa saja dia gelisah, koneksi perasaan dia itu ada sesuatu feeling di dalam dirinya dia nih. Karena jauh dari kamu yang keefek kan nomor satu adalah masalah perasaan. Ya. Di satu sisi dia berusaha mengontrol ambisinya, mengontrol perasaannya, tampil sebagai orang yang kuat, tampil sebagai orang yang keras, tampil sebagai orang yang bisa kelihatannya kaku, tough gitu ya. Tapi kan dari luar beda sama hatinya. Di luar kelihatan kaku, kelihatan nggak apa-apa, padahal hatinya sudah sangat membutuhkan kamu. Sekarang kita mau lihat apa sih yang menjadi isu dia menjauh dari kamu. Ya. Two of Wands, Four of Wands, Ten of Swords. Oke. Kalau Sora lihat, yang menjadi isu terbesar yang membuat dia menjauh dari kamu adalah tentang masalah keputusan akan masa depan, partnership. Apakah bisa sama-sama ke depan atau tidak, gitu ya. Tapi ini juga melibatkan keluarga, ya. Sora lihat di sini. Di sini ada home, ada Four of Wands, ya. Jadi, ya, ada masalah tentang kestabilan keluarganya untuk masa depan. Ada masa depan keluarganya yang tidak baik-baik saja, ya. Karena kalau Sora di sini banyak mungkin dari mereka yang harus mensupport keluarganya, ya.
Dan di sini kalau soalnya banyak yang mengalami kegagalan, banyak mengalami kolaps ya. Dari segi mungkin pekerjaan, finansial, banyak faktor. Tapi kalau Sora lihat di sini sesuatu yang berefek sangat dominan atau menjadi major gitu ya, sesuatu yang besar dalam hidupnya dia. Jadi, dia menjauh karena dia merasa tidak bisa memberikan kamu keputusan, tidak punya pencapaian dengan kondisi dia yang sekarang, yang banyak kolaps gitu loh ya. Sehingga dia takut kalau seandainya sama kamu melanjutkan masa depan, apakah dia bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan support, bisa memberikan keluarga, bisa memberikan rumah, perasaan aman, nyaman, dan sebagainya untuk kamu. Dia takut kalau seandainya tetap dipaksakan maju gitu ya, dia takut yang akan berujung hanya kepada hubungan yang berakhir atau hubungan yang tidak kuat secara dasarnya ya. Jadi itu yang membuat dia mundur. Kenapa? Situasi dan kondisi dia yang tidak kondusif, dia membuat dia berpikir bahwa masa depan juga akan bisa berefek terhadap hubungan kita. Itu kalau yang Sora lihat ya. Jadi salah satu yang paling mendominasi keadaan kamu ya. Kita mulai secara garis besar aja apa yang kamu rasakan. Kamu merasa bahwa hubungan tuh kamu merasa awalnya hubungan itu kayak kamu optimis hubungan ini bisa berhasil, hubungan ini bisa sukses, ada jalan buat bisa sama-sama. Kamu bersemangat untuk memperjuangkan hubungan ini kalau yang Sora lihat ya, dengan banyak rintangan dan masalahnya ya. Kamu care karena kamu benar-benar peduli sama dia dan kamu peduli sama masa depan kalian sebenarnya. Fokus banget untuk kayak aku harus bisa berhasil membuat hubungan ini bisa ke langkah yang lebih serius. Ya. Dan dari dalam diri kamu sebenarnya masih tersisa harapan ya untuk bisa kok seandainya bisa saja berekonsiliasi, bisa saja ada yang pengen rekonsiliasi, ada yang masih belum bisa move on dari kenangan-kenangan yang ada. Ya, jadi seperti kayak merasa sudah telanjur sayang, sudah selanjur dalam perasaannya. Nah, dari periode dia itu menjauh dari kamu, ya, dia kan merasa kamu berefek banyak banget nih dalam hidupnya dia. Nah, kira-kira efek apa sih yang kamu berikan dalam hidup orang ini? Ya, yang dia sangat berasa ini loh, sangat besar banget. Ya, kita mau lihat. Visions, dia merasa bahwa dia kehilangan harapan, makin terasa kehilangan harapan masa depan. Gitu ya. Dengan tidak adanya kamu. Jadi dia tidak punya gambaran masa depan seperti apa. Energi optimisme yang terkikis. Karena ternyata kamu selama ini menjadi salah satu orang yang jadi pendukung dia untuk bisa optimis melihat masa depan. Vision. Kayak ada gambaran masa depan karena selama kamu bersemangat karena kamu juga kan tadi Sora bilang suportif ya. Kamu juga tampil menjadi seseorang yang bisa diandalkan dari kartu The Chariot. Ya. Di sini juga ngomongin di sini ada Cancer nih. Di sini ada Cancer nih masih kartu Cups lagi ya. Responsibility. Dia melihat kamu menjadi orang yang paling banyak efek yang dia rasain adalah dia kehilangan support system. Kamu orang yang paling banyak mendukung dia, paling banyak support dia dan selalu ada untuk dia ya. Jadi kamu akan membantu segalanya dengan sepenuh hati ya. Di sini ada kata-kata power ya. Jadi membantu secara tenaga maupun membantu secara pikiran ya. Dan kamu juga menjadi seseorang yang selama ini paling banyak mau berkompromi sama dia. Kamu orang yang bisa diajak diskusi, kooperatif. Nah, dia merasa sekarang kehilangan seseorang yang kooperatif untuk dia, yang bisa ada untuk dia. Kamu juga bisa menerima sosok yang menerima dia apa adanya, tulus, penuh dengan kasih sayang, ya. Bisa menghargai, mengapresiasi hal apapun yang dilakukan sama dia, sekecil apapun kamu mengapresiasi. Dan kamu pun juga melakukan hal-hal kecil ya untuk mengapresiasi dia. Dan kamu orang yang sangat setia. Setia berkomitmen. Dia kehilangan kesetiaan, kehilangan komitmen. Ya. Dia menyadari kalau siapa ya, dia sungguh kangen sama kamu, menyesal ketemu sama orang yang komitmen dan setia. Bukan tim yang ada uang abang saya sayang, gak ada uang abang saya tendang. Bukan kayak gitu. Karena orang yang komitmen bisa dipercaya. Ya kan? Orang yang berkomitmen otomatis punya integritas. Ya.
yang selalu jujur dan memegang nilai-nilai gitu ya. Bisa dipercaya, bisa diandalkan. Dan kehilangan kesetiaan. Jadi selama ini kamu ada di sana bersama dengan sedih senangnya dia ya. Dan kamu juga menunjukkan benar-benar kekasih sayangan kamu, cinta kamu yang tulus dan besar untuk orang ini. Ya. Yang dibanjiri penyesalan kehilangan kamu. You still take my breath away. Kamu masih menjadi seseorang yang dia itu masih punya perasaan sayang sama kamu, masih berbunga-bunga kalau lihat kamu, masih ada api asmara di dalam diri yang kayak masih kesemsem lah ya kalau bahasa mama saya. Oke. Dan tanpa sadar aku tuh ternyata menjauh dari kamu, ngelepasin kamu, aku tuh masih tanpa sadar membanding-bandingkan kamu sama yang lain. I keep comparing others to you. Karena ya memang tidak bisa ditandingi buat dia di hatinya. Dan dia merasa banyak sekali tanda-tanda yang membuat dia tuh menuju ke arah kamu, ingetin dia soal kamu ya. Tanda-tanda dari sekitar dia, dari semesta, dari mungkin hal-hal yang dia lihat, lagu yang dia dengar, tempat yang dia pergi. Nah, ketika tanda-tanda ini muncul juga perasaan bersalah. Kenapa sih aku ninggalin? Aku nyesel gitu loh. Meninggalkan seseorang yang selalu ada untuk aku. Kenapa aku harus takut? Kamu selalu tidak pernah jauh di dalam pikiran aku. Artinya orang ini terus memikirkan kamu. Sudah coba lupa tapi tidak bisa lupa. Ingat terus, terbayang-bayang terus. Hanya aku sekarang mencoba untuk bertanggung jawab sama perbuatan aku, apa yang aku sudah lakukan. Jadi kamu tahu, kalau dia tuh menjauh, dia ingin bertanggung jawab sama kegagalannya dia. Kalau apa yang sedang terjadi gagal dalam hidupnya dia itu, dia merasa itu juga salah satu dari perbuatan dia dan dia harus selesain dulu. Selesain keadaannya, selesain situasinya. Ya. It really was me not you. Dan dia menyadari bahwa ini semua adalah salahnya dia, bukan salahnya kamu. Apakah kamu akan memberikan aku kesempatan untuk bisa memperbaiki ini? Jadi seseorang yang menyesal ini ingin punya kesempatan untuk memperbaiki situasi dan keadaan. Karena kalau seorang di sini nyesel ya, sudah menyakiti kamu, melukai kamu. Dan ada koneksi secara spesial yang mengikat kalian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi ini ada ikatan secara spiritual ya, ikatan yang mendalam. Ya. Yang jadi meskipun fisik dan tubuh tidak bersama-sama, jiwa itu masih terkoneksi. Tuh kan? Pikiran tentang kamu masih terus menghantui, masih terus ada di dalam pikirannya dia dan terbayang-bayang. Ya. Itu yang Sora lihat. Lalu, apa kedepannya yang akan terjadi di antara kalian? Three of Cups. Dia ingin sekali bisa punya kenangan bagus lagi sama kamu, ketemu sama kamu. Kalau Sora lihat di sini, dia pingin sih ketemu sama kamu. Nomor satu tuh pingin banget ketemu sama kamu, pingin banget menghabiskan waktu yang bersenang-senang sama kamu, ya, buat ngobrol sama kamu, buat menceritakan curahan hati dia lagi ke kamu. Jadi di sini memang dia butuh banget support kamu, ya, pingin ketemu. Oke. Jadi di sini pun kalau dia mau ke kamu, dia akan mencoba menjangkau kamu atau merich kamu melalui teman-teman kamu atau orang-orang di sekitar kamu. Walaupun dia masih penuh dengan keraguan-raguan. Karena dia merasa masih galau ya. The Moon itu juga bisa sebagai kartu galau, masih maju mundur dianya tuh, masih belum jelas ya. Karena dia merasa itu tadi, apakah kalau aku balik aku bisa memberikan kejelasan masa depan sama kamu. Jadi orang yang ingin ketemu tapi galau dan risau. Ya. Dia sedang mengusahakan ya, apa yang bisa dia usahakan, memperbaiki keadaan dia, ya. Khususnya secara finansial, mencoba mencari kesempatan agar situasi lebih baik untuk dia. Dia punya keinginan yang kuat. Dia punya keinginan yang kuat memperbaiki situasi dia yang tidak kondusif, ya. Tapi artinya dia juga ingin punya kesempatan untuk memperbaiki hubungan sama kamu. The Devils.
Karena sekarang itu dia masih butuh waktu. Masih butuh waktu karena dia masih terikat dengan pikiran-pikiran dia yang overthinking soal masa depan. Bukan overthinking sih sebenarnya, tapi lebih kepada kekhawatiran masa depan. Yang berdasar sebenarnya bukan overthinking. Karena dia punya dasar bahwa situasi dia nggak cukup solid buat masa depan. Dia ingin terlepas dulu dari itu semua, tapi ini juga bisa berarti pikiran dia itu nggak bisa lepas dari kamu. Dan ada Knight of Wands. Ketika dia keluar dari situasi-situasi yang membatasi dia, baru dia akan bisa bergerak ke kamu, ya, dan dia baru akan bisa melakukan langkah sama kamu. Jadi kalau Sora lihat, ya, dia ingin melakukan aksi setelah dia yakin banget bahwa dia sudah terlepas dari segala situasi yang mengkhawatirkan dan sudah tidak ragu lagi. Jadi orang ini masih ada situasi di mana dia masih galau dan masih ada satu pikiran kayak aku harus berjuang untuk situasi lebih baik dulu, ya. Tapi nih under the deck-nya, selama itu sedang terjadi dia masih terus mantauin kamu, ya. Karena dia masih kepo, masih mau tahu soal kamu, masih terus. Dia menjauh itu bukan nggak peduli, tapi sebenarnya dia masih peduli, masih pingin tahu sama kamu, masih pingin punya kesempatan ketemu sama kamu. Selalu ditanyakan, Sora kapan? Nah kalau Sora lihat di sini, sejujurnya Sora tidak merasa waktunya cepat sebenarnya, ya. Kenapa? Karena ini masih proses banget, ya. Karena tadi gambarnya di sini sudah Ten of Swords, itu collapse tingkat tinggi gitu loh. Dan ini ngomongin masa depan loh, yang harus dia perbaiki itu kan tentang internalnya dia, secara internal dia sama keluarga dan kehidupannya. Yang lain soal masa depan dia dan kamu. Tapi Sora akan ambil 3 buah kartu untuk sebentar ya, Sora belum siap. Untuk lihat kira-kira sih kapan sih ada mungkin tanda-tandanya dia pergerakan, ya. Sora bilang nggak akan cepat ini. Lumayan lah waktunya, sedang. Kalau buat Sora sih sedang ya, tapi kita coba lihat. Take a break, dia masih take a break. Jadi masih butuh waktu. Breaknya berapa lama? Lihat kondisi dan kesiapan dia secara mental dan progres dari kerjaan dia. Dia masih akan break untuk waktu yang cukup lama. Tidak sekarang, karena ini bukan waktu yang tepat. Kan Sora udah bilang, it's not the right time. When you let go. Ketika kamu sudah bisa ikhlas. Ini Sora nggak bisa maksa kartunya. Karena kartunya bilang ini bukan waktu yang tepat. Ketika kamu sudah ikhlas, ketika kamu sudah berpasrah, ya. Jadi lebih ringan energinya. Ketika kamu sudah lebih menyerahkan diri sama yang di atas, yang terbaik untuk hubungan kalian, gitu ya. Itu akan jalan untuk kalian lebih kebuka. Tapi ingat ya, energi nggak bisa dibohongin. Nggak bisa cuma ngomong di mulut, aku ikhlas, tapi energi di dalam diri masih narik dia terus-terusan. Ya. Tadi Sora udah bacain semua astrologinya sebenarnya ya. Semua sign ada, tadi Sora sudah bacain. Yang mayoritas apa, sama ada tambahan dari Capricorn. Ya. Ini ada tambahan dari Capricorn. Jadi yang dominan itu Cancer, Scorpio, Pisces, sama Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya. Itu yang dominan. Kita mau lihat untuk alfabet. Sebentar. I, D, B, U, E, R, R, G, O, C, G, F, A, L. Dicek nama depan, nama belakang, nama kota, nama plat nomor kendaraan, M, R, T, sama A. Ya. Bisa juga nomor rumah dan sebagainya. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif ya. Dan yang ingin konsultasi sama Sora secara personal bisa di Instagram Sora @sora_tarot di Instagram. Ya, linknya ada di kolom deskripsi. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya ya Sahara. I love you as always. Bye-bye.